Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Pascal Eristo Sitorus, sebagai penulis karya ilmiah saya yang berjudul Optimasi Sistem Perpipaan Bahan Bakar dari tangki harian EGB 202 KD 001 ke mesin diesel LTMG Langgur 20 MW Maluku Tenggara. Di mana di dalam karya ilmiah saya ini adapun latar belakangnya, yaitu di mana karena di perusahaan pembangkit listrik membutuhkan sarana fasilitas pendukung, yaitu seperti stationary equipment. Sarana fasilitas itu berupa instalasi perpipaan untuk menyalurkan bahan bakar B30 ke tangki harian ke mesin diesel. Di sini yang menjadi permasalahan di mana setelah dilakukan pengukuran ketebalan aktual pada pipa diameter nominal 2 inci dan 3 inci, di mana masing-masing sebesar 5,1 mm dan 5,3 mm, dan di mana laju korosi juga sangat tinggi, sehingga saya sebagai penulis mengambil judul latar belakangnya optimasi sistem perpipaan bahan bakar dari tangki harian EGB 202 KD 001 ke mesin diesel PLTMG Langgur 20 MW Maluku Tenggara. Adapun tujuannya dari karya tulis saya yaitu: 1. Menghitung ketebalan dinding pipa, laju korosi, dan sisa umur pada pipa bahan bakar. Yang kedua, menghitung kapasitas aliran fluida bahan bakar atau B30. Adapun menjadi rumusan masalah yaitu di sini 1. Mengoptimasi kekuatan pipa menggunakan ASME BB31.1, menghitung diameter ekonomis pipa menggunakan list annual cost, dan juga yang ketiga mengoptimasi laju korosi dan sisa umur pipa. Yang selanjutnya di sini ada pun data spesifikasi pipa nominal 2 inci schedule 80. Kita bisa melihat bersama-sama. Adapun juga data spesifikasi pipa nominal 3 inci schedule 40 dan data spesifikasi B30 biosolar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam optimasi sistem perpipaan, yaitu perhitungan diameter ekonomis. Di sini untuk pada perhitungan diameter ekonomis ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, 1. Mencari nilai viskositas operasi, di mana di sini didapat nilai viskositasnya sebesar 3,687 centipoise. Dan selanjutnya langkah kedua, mengkonversi nilai Q dari meter pangkat 3 per jam ke GPM. Didapat dikonversi yaitu sebesar 40,52 GPM. Selanjutnya menghitung diameter ekonomis, rumusnya tertera di dalam slide, dan didapat hasil perhitungannya sebesar 1,637 inci. Nah, setelah menghitung diameter ekonomis, untuk mengalirkan bahan bakar pada saat ini dengan kapasitas 9,204 meter kubik per jam, cukup menggunakan pipa berukuran NPS 1,5 inci. Dan selanjutnya menghitung ketebalan minimum pipa nominal 2 inci schedule 80. Di sini ada pada kondisi desain dan kondisi operasi. Di sini T-minnya didapat pada kondisi desain sebesar 0,0129 inci dan kondisi operasinya sebesar 0,007 inci. Dan pada ketebalan minimum pipa 3 inci schedule 40 yaitu pada kondisi desain sebesar 0,0189 inci dan kondisi operasi sebesar 0,0103 inci. Adapun untuk perhitungan kapasitas maksimum pipa nominal 2 inci, di sini tertera rumusnya di dalam slide, dan didapat hasil perhitungan yaitu sebesar 59,48 GPM atau setara dengan 13,509 meter kubik per jam untuk kondisi operasional saat ini. Yang selanjutnya, kapasitas maksimum pada pipa nominal 3 inci schedule 40 didapat juga perhitungannya sebesar 150,937 GPM atau sebesar 34,278 meter kubik per jam untuk kondisi saat ini. Di sini pun ada perhitungan ketebalan required pipa pada nominal 2 inci schedule 40. Di sini pada kondisi desain didapat perhitungannya sebesar 0,1309 inci dan untuk kondisi operasinya sebesar 0,125 inci. Dan untuk pada ketebalan required pipa nominal 3 inci schedule 80 pada kondisi desain itu sebesar 0,1369 inci dan kondisi operasinya pada saat ini sebesar 0,1283 inci. Dan untuk perhitungan laju korosi pada pipa nominal 2 inci schedule 80, di sini dapat perhitungannya itu sebesar 0,086 inci per tahun atau dikonversi ke milimeter yaitu sebesar 0,2184 mm per tahun. Dan pada pipa nominal 3 inci schedule 40, laju korosinya terdapat
dihitung yaitu 0,0037 inci per tahun atau sebesar 0,094 mm per tahun. Dan untuk dari laju korosi rata-rata dari kedua pipa didapat perhitungan sebesar 0,156 mm per tahun. Setelah mengukur laju korosi dari kedua pipa, adapun untuk perhitungan remaining life atau sisa umur didapat pada pipa diameter nominal 2 inci, dihitung remaining life sisanya 8,814 tahun atau setara dengan 8 tahun 8 bulan. Dan juga remaining life pada pipa diameter nominal 3 inci didapat itu selama 21 tahun, 73 tahun. Nah, dari perhitungan optimasi pipa dapatkan kesimpulan. Yang pertama, pada analisa diameter ekonomis pipa 2 inci skala 80 yang mengalir sebesar 9,204 meter kubik per jam dapat terpenuhi dengan pipa NPS 1,5 inci. Untuk pipa 3 inci skala 40 tidak terpengaruh apapun ukuran diameter ekonomisnya. Yang ideal karena hasil diameter ekonomis dari perhitungan pipa 2 inci dapat menggantikan pipa 3 inci dengan ukuran pipa idealnya yaitu sebesar 1,5 inci. Yang kedua, kapasitas maksimal yang dapat mengalir pada pipa 2 inci skala 80 yaitu sebesar 59,48 GPM dan pada pipa 3 inci itu sebesar 150,937 GPM. Dan ketebalan minimal yang dapat mengoperasikan pada suhu 38,7 derajat Celcius dan tekanan operasinya pipa 2 inci itu bisa sebesar 0,007 inci untuk sedangkan pada pipa 3 inci skala 40 ketebalan minimum yaitu 0,0103 inci. Dan selanjutnya laju korosi dari kedua pipa masing-masing untuk pipa 2 inci yaitu sebesar 0,0086 inci per tahun dan pada pipa 3 inci itu sebesar 0,0037 inci per tahun. Dan untuk laju korosi rata-ratanya itu sebesar 0,0156 mm per tahun. Dan untuk perhitungan sisa umur pada pipa 2 inci 80 skala 80 yaitu didapat sisa umurnya 8,814 tahun atau setara dengan 8 tahun 8 bulan. Untuk umur pipa yang tersisa pada pipa 2 inci ini sangat pendek karena kan vibrasi pada pipa terlalu besar dan yang mengalir pada pipa dan elbow mengakibatkan kapitasi yang dapat menyebabkan korosi. Dan untuk perhitungan sisa umur pada pipa 3 inci didapat yaitu kurang lebih beroperasi selama 21 tahun 7 bulan. Sekian presentasi karya tulis saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.